Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang saya dan teman-teman alami. Awalnya, perjalanan ini hanya untuk melepas penat dari rutinitas kuliah, tetapi siapa sangka, kami justru masuk ke dalam pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan. Apa yang sebenarnya terjadi di perjalanan malam itu? Simak ceritanya sampai akhir. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma laut yang asin dan lembab. Kabut turun pelan-pelan, menyelimuti jalanan setapak yang mulai sepi. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan, sementara deru motor rombongan kami satu-satunya yang terdengar di antara sunyi malam. Aku melirik ke belakang, memastikan teman-teman masih mengikutiku. Tiba-tiba, di antara kabut pekat, sosok itu muncul di pinggir jalan. Aku spontan mengerem, nyaris kehilangan kendali. Sekilas, dia tampak seperti manusia, pakaiannya lusuh, tubuhnya membungkuk, tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya gelap, matanya tak tampak, dan aku menelan ludah, tangannya buntung. Astagfirullah, bisikku, tubuhku menegang. Aku berharap itu hanya bayangan. Tapi saat aku menoleh lagi, sosok itu masih di sana. Dan dalam sekejap, dia menghilang, seakan lenyap di telan kabut malam. Namaku Bayu, mahasiswa tingkat akhir yang sedang berusaha bertahan di tengah tumpukan tugas dan laporan. Aku bukan orang yang percaya penuh dengan hal-hal gaib, meskipun sejak kecil sering mengalami kejadian aneh. Namun, aku selalu berusaha mengabaikannya, menganggap itu cuma kebetulan atau permainan pikiranku sendiri. Malam itu, aku dan 7 temanku sepakat untuk melepas penat dari rutinitas kuliah yang melelahkan. Kami butuh udara segar, jauh dari hiruk-pikuk kota dan tekanan akademik. Maka, kami memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai di selatan, yang konon masih alami dan belum banyak dikunjungi orang. Dalam rombongan ini, ada Randu, sahabatku sejak semester pertama, yang terkenal paling cuek tapi juga paling bisa diandalkan. Ada juga Rahman, yang selalu sibuk dengan kacamata tebalnya, dan Bagus, teman sekelasku yang sudah seperti saudara sendiri. Fitri, Dina, Citra, dan Rani adalah teman-teman perempuan kami, yang masing-masing punya karakter berbeda. Dina paling pemberani, Citra paling banyak bicara, Fitri pendiam, dan Rani, entah kenapa, sejak awal perjalanan, dia terlihat gelisah. Kami berangkat dari Surabaya selepas kuliah malam, mengendarai 4 motor, berboncengan dua-dua. Suasana saat itu masih penuh canda tawa, bercampur dengan rasa antusias akan perjalanan ini. Jalanan lengang, lampu-lampu jalan mulai berkurang seiring kami semakin jauh meninggalkan kota. Namun, saat memasuki kawasan desa terakhir sebelum pantai, suasana berubah. Jam di tanganku menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Kabut turun perlahan, menutupi jalanan berkelok yang sepi. Lampu-lampu rumah penduduk sudah padam, meninggalkan kami dalam gelap yang hanya diterangi sorot lampu motor. Saat itulah, aku melihatnya. Sosok di pinggir jalan, berdiri dalam diam. Wajahnya gelap, tangannya buntung. Aku tak tahu harus berkata apa. Dan sebelum aku sempat memastikan apakah teman-teman lain juga melihatnya, sosok itu menghilang begitu saja, seakan ditelan kabut malam. Biar makin seru, yuk subscribe dulu. Cerita menarik lainnya sudah menunggu. Aku masih diam, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Sosok di pinggir jalan itu, wajahnya gelap, tangannya buntung, dan yang paling mengerikan, dia menghilang begitu saja dalam hitungan detik. Aku menoleh ke belakang, memastikan Rani masih duduk di boncenganku. Wajahnya tegang, matanya terpaku ke jalan. Dia melihatnya juga, aku yakin. Tapi sebelum aku sempat bertanya, suara Rahman dari depan memecah kesunyian. Berhenti dulu. Kacamata embun, aku nggak bisa lihat jalan. Rahman menepikan motornya, diikuti yang lain. Kami semua turun, berdiri di pinggir jalan desa yang sepi. Kabut semakin tebal, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Lampu motor kami satu-satunya penerangan. Dina melirik ke arahku, wajahnya heran. "B, kenapa mukamu pucat?" Tanyanya pelan. Aku belum sempat menjawab ketika Rani, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Kalian, lihat nggak tadi?" Bagus yang sedang menepuk-nepuk bahu Rahman spontan menoleh. "Lihat apa?" Rani menelan ludah,
lalu menatapku, seolah meminta konfirmasi. Aku masih ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di pinggir jalan tadi, ada orang. Belum sempat aku menjelaskan lebih jauh, Randu memotong. Orang? Malam-malam begini? Lo yakin bukan penduduk sini? Aku ingin percaya itu cuma orang biasa. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Cara sosok itu berdiri diam di antara kabut, bagaimana wajahnya begitu gelap seolah tak punya bentuk, dan aku menghela napas, tangannya buntung. Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana, tapi sebelum aku bisa mencari kata-kata yang tepat, sesuatu yang lain terjadi. Angin berhembus kencang dari arah hutan di seberang jalan, membuat dedaunan kering beterbangan. Lalu, samar-samar, dari kejauhan, terdengar suara. Bukan suara angin. Bukan suara binatang malam. Tapi suara tawa. Perlahan, lirih, dan semakin lama semakin jelas. Tawa yang ganjil, seakan keluar dari tenggorokan seseorang yang kesakitan, menggema di tengah kabut. Fitri mencengkeram lengan Citra. Kalian denger nggak? Bisiknya ketakutan. Dina langsung menyalakan motornya. Kita pergi dari sini. Sekarang. Aku pun tak mau menunggu lebih lama. Tanpa berpikir panjang, aku menarik gas. Yang lain juga segera mengikuti. Kami meninggalkan desa itu secepat mungkin, motor melaju menembus kabut yang kian tebal. Tapi aku tahu, meskipun kami sudah bergerak menjauh, suara tawa itu masih terdengar di telingaku. Dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang ikut bersama kami dalam perjalanan ini. Kami melaju di tengah kabut yang makin pekat. Lampu motor terasa tidak berguna, cahayanya seperti tenggelam dalam selimut putih yang mengambang di udara. Angin berhembus lebih dingin dari sebelumnya, menusuk hingga ke tulang. Aku menggenggam setang motor erat-erat, sesekali melirik ke spion. Kosong. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di belakang kami. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berkendara. Seharusnya jalan dari desa ini ke pantai hanya butuh setengah jam, tapi ketika aku melirik jam di pergelangan tanganku, waktu sudah hampir pukul 3 pagi. Dan jalanan ini terasa tidak ada ujungnya. Aku mulai gelisah. Randu! Teriakku, berusaha mengalahkan deru angin. Lo yakin kita di jalan yang benar? Randu, yang memimpin rombongan, menoleh sebentar lalu mengangguk. Iya. Harusnya nggak jauh lagi. Aku menggigit bibir. Rasa tidak enak ini semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, Rahman yang ada di tengah berteriak, berhenti. Kami semua refleks menarik rem mendadak. Motor-motor menderit di atas aspal, hampir saling bertabrakan. Apa-apaan, men? Dina memprotes. Tapi Rahman tidak menjawab. Dia hanya diam di atas motornya, tangannya gemetar saat menunjuk ke depan. Aku mengikuti arah telunjuknya, dan jantungku nyaris berhenti. Jalan di depan kami, yang seharusnya terus menurun ke arah pantai, sekarang tertutup kabut pekat seperti dinding putih. Dan di tengah kabut itu, samar-samar, ada sesuatu yang berdiri. Sosoknya tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Tubuhnya berbalut kain putih yang lusuh, panjang menjuntai sampai ke tanah. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Sosok itu diam saja. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Tapi aku bisa merasakan tatapannya mengarah langsung ke kami. Langsung putar balik aja. Citra bersuara, suaranya gemetar. Dina buru-buru menyalakan motor dan hendak berbalik arah, tapi Randu malah berusaha menenangkan. Tunggu. Kita jangan panik dulu. Kita udah kejebak, Randu. Teriak Rani. Aku menoleh, dan dadaku semakin sesak. Jalan di belakang kami, juga tertutup kabut pekat. Seakan-akan kami terperangkap di dalam ruang yang tidak memiliki jalan keluar. Dan lebih buruk lagi, suara tawa itu kembali terdengar. Dekat. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari sumber suara. Tapi yang aku lihat hanyalah bayangan gelap di balik pepohonan. Bayangan yang bergerak pelan, seakan mengintai kami dari kejauhan. Astagfirullah! Rahman tiba-tiba menjerit, membuatku ikut tersentak. Dia menunjuk ke spion motornya sendiri. Aku melirik ke kaca spion motorku, dan aku bisa merasakan darahku mengalir dingin. Ada wajah di sana.
Bukan wajah kami. Bukan wajah manusia. Hitam pekat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Aku langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di spion, wajah itu masih ada di sana. Aku merasakan jantungku berdetak terlalu cepat. Napasku memburu. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Teriakku. Tanpa pikir panjang, aku menarik gas sekencang mungkin. Yang lain mengikuti. Kami tidak tahu kemana harus pergi. Kami hanya ingin lari. Tapi, apakah ada jalan keluar? Tekan tombol subscribe sekarang, supaya kamu selalu update dengan cerita seru lainnya. Aku memacu motor sekencang mungkin, berharap bisa menerobos keluar dari lingkaran kabut ini. Suara mesin meraung di tengah keheningan yang aneh, seakan melawan sesuatu yang tak kasat mata. Yang lain juga ikut melaju di belakangku, tak ada yang berbicara, tak ada yang bercanda seperti biasanya. Aku terus menatap jalan di depan, mencoba mengabaikan sensasi aneh di tubuhku. Bulir keringat dingin mengalir di pelipisku meskipun udara terasa semakin membeku. Namun, semakin jauh kami melaju, aku sadar kami tak benar-benar bergerak maju. Jalan ini terasa sama. Tikungan yang sama, pohon yang sama, bebatuan yang sama. Seolah-olah kami hanya berputar-putar di tempat yang sama, terperangkap dalam sesuatu yang tidak kami pahami. Aku menggigit bibir, menahan rasa panik yang mulai menyeruak di dada. Lihat itu! Suara Dina tiba-tiba memecah keheningan. Aku menoleh, dan darahku terasa membeku. Di tepi jalan, di antara kabut yang menipis, sosok itu masih ada. Tapi kali ini, dia tidak hanya diam. Dia berjalan. Langkahnya lambat, tapi pasti, mendekati kami. Aku bisa melihat lebih jelas sekarang. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia normal. Bajunya lusuh, putih kusam seperti kain kafan yang telah lama terkubur. Dan wajahnya, aku tak bisa menggambarkannya. Bukan karena terlalu gelap atau tertutup kabut, tapi karena setiap kali aku mencoba fokus, bentuknya seakan berubah. Seolah wajahnya bukan sesuatu yang tetap, tapi sesuatu yang terus bergerak, berkedut, dan berubah seperti kilatan bayangan di air yang bergelombang. Aku merasakan napasku tersengal. Lari, Bayu! Teriak Rani dari belakang. Tapi, lari kemana? Jalan di belakang masih tertutup kabut. Jalan di depan, kini sosok itu semakin dekat. Dan lebih buruk lagi. Dia tidak sendirian. Di balik pepohonan, di antara bayangan, sosok-sosok lain mulai muncul. Sama seperti yang pertama. Tinggi, berjubah putih lusuh, dengan wajah yang tak bisa dikenali. Satu persatu mereka keluar dari kabut, melangkah perlahan ke arah kami. Jantungku berdetak kencang, hampir terasa akan meledak. Jangan diam. Jangan berhenti. Suara randu menggema di telingaku. Aku menarik gas sekencang mungkin, tak peduli kemana arah tujuanku. Yang lain mengikuti. Kami menerobos jalan menurun yang licin, motor hampir oleng saat melewati bebatuan. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tapi aku bisa merasakan sesuatu. Mereka mengikuti kami. Langkah-langkah itu terdengar lebih cepat. Suara tawa lirih, yang sebelumnya hanya samar-samar, kini semakin jelas. Dan yang paling mengerikan, suara itu datang dari semua arah. Aku merasa udara di sekelilingku semakin berat. Pandanganku mulai buram, dadaku sesak seakan ada sesuatu yang menekan. Aku menggigit lidahku sendiri, berusaha tetap sadar. Tiba-tiba, sesuatu melintas di depanku. Sosok itu. Aku tidak sempat menghindar. Ban motor kehilangan kendali. Aku merasakan tubuhku melayang. Lalu, gubrak. Aku terlempar ke tanah, berguling beberapa kali sebelum akhirnya terhenti. Rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhku, tapi aku tak punya waktu untuk merasakannya. Karena saat aku membuka mata, sosok itu sudah berdiri tepat di hadapanku. Dekat sekali. Aku bisa mendengar napasnya. Bisa mencium bau anyir yang menyengat dari kain yang membalut tubuhnya. Tanganku gemetar saat aku mencoba mundur, tapi tubuhku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mencengkeramku dari dalam, menahan gerakanku. Sosok itu perlahan-lahan menunduk.
Aku bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Matanya, atau sesuatu yang seharusnya menjadi mata, adalah dua lubang hitam yang dalam, seolah tidak memiliki dasar. Kemudian, dari kegelapan itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku nyaris membeku. Wajahku sendiri. Ya. Di dalam kegelapan matanya, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku yang sekarang. Aku yang terbaring. Diam. Tak bernapas. Seketika, tubuhku tersentak. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar dari tenggorokanku. Aku merasa kepalaku berputar. Kabut semakin menelan pandanganku. Sampai semuanya gelap. Kesadaran datang perlahan, seperti cahaya redup yang berusaha menembus pekatnya malam. Tubuhku terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menindih dada. Aku mencoba menarik napas, tapi udara terasa dingin, menusuk sampai ke paru-paru. Di sekelilingku, hanya ada kabut. Aku berusaha menggerakkan jari, memastikan bahwa aku masih bisa merasakan tubuhku sendiri. Butuh beberapa detik sampai akhirnya aku bisa menoleh, meski dengan susah payah. Dan disitulah aku melihatnya. Teman-temanku. Mereka tergeletak tak jauh dariku, tubuh mereka diam, tak bergerak. Motor-motor kami terjatuh sembarangan, beberapa bahkan hampir masuk ke dalam parit kecil di sisi jalan. Aku merangkak, berusaha mencapai Randu yang tergeletak paling dekat denganku. Tanganku gemetar saat mengguncang bahunya. Randu, bangun, suaraku serak, hampir tak terdengar. Tidak ada respons. Aku menggigit bibir, rasa panik mulai menyeruak di dadaku. Aku menoleh ke yang lain, Dina, Citra, Rani, Rahman, Bagus, Fitri. Semuanya sama. Dada mereka naik turun, tanda mereka masih hidup, tapi seolah-olah sesuatu telah merenggut kesadaran mereka. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum aku kehilangan kesadaran. Sosok itu. Matanya. Bayangan diriku sendiri. Aku menggeleng keras, berusaha menyingkirkan gambaran itu dari kepalaku. Kemudian, di tengah keheningan yang begitu mencekik, aku mendengar sesuatu. Bukan suara tawa lagi. Bukan bisikan menyeramkan. Tapi, suara azan. Perlahan, dari kejauhan, suara lantunan azan subuh terdengar. Samar-samar, namun semakin lama semakin jelas, seakan membelah kabut yang menyelimuti kami. Aku mengangkat kepala, menatap langit yang kini mulai berubah warna. Subuh. Matahari akan segera terbit. Dan saat itu juga, aku menyadari sesuatu. Kabut di sekitar kami mulai menipis. Perlahan, sosok-sosok tinggi berjubah putih yang sebelumnya mengepung kami kini menghilang satu persatu, larut dalam udara seperti bayangan yang terhapus cahaya. Aku menoleh ke belakang. Jalan yang tadi seakan tidak berujung, kini terbuka lebar. Aku bisa melihat dengan jelas jalan tanah yang menurun ke arah pantai, serta pepohonan yang sebelumnya tertutup kabut. Aku menghela napas panjang. Kami selamat. Setidaknya, untuk saat ini. Aku merangkak ke arah Randu sekali lagi dan mengguncang bahunya lebih keras. Randu! Bangun! Kali ini, dia bergerak. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. Matanya masih kosong, seolah pikirannya masih tertinggal di tempat lain. Bayu, kita di mana? Suaranya parau. Aku menoleh ke arah jalan, memastikan bahwa semuanya nyata. Kita hampir sampai di pantai, jawabku. Satu persatu, yang lain mulai sadar. Mereka mengerang pelan, beberapa memegangi kepala mereka yang terasa berat. Rani bahkan langsung menangis begitu menyadari dia masih hidup. Apa yang terjadi? Tanya Bagus, suaranya gemetar. Aku tak tahu harus menjawab apa. Karena aku sendiri masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Kami tak banyak bicara setelah kejadian itu. Setelah cukup sadar dan memastikan tidak ada yang terluka serius, kami memutuskan untuk tetap menuju pantai. Rasanya aneh, seakan ada sesuatu yang memaksa kami untuk menyelesaikan perjalanan ini. Matahari mulai naik saat kami akhirnya tiba di tepian pantai. Ombak bergulung pelan, udara asin menerpa wajah kami yang masih pucat. Kami duduk di atas pasir basah, saling menatap satu sama lain, masih berusaha memahami apa yang baru saja kami alami.
Apa itu tadi? Suara Rani nyaris berbisik, seperti takut kalau berbicara terlalu keras, sesuatu akan kembali muncul. Tidak ada yang menjawab. Bukan karena kami tak mau, tapi karena kami sendiri tidak tahu jawabannya. Rahman menatap laut lekat-lekat, lalu berkata pelan, mungkin, kita memang gak seharusnya ke sini. Dina menggigil, meskipun matahari sudah mulai menghangatkan tubuh kami. Atau mungkin, ada sesuatu di sana yang gak suka kita datang. Aku sendiri masih memikirkan sesuatu. Tentang sosok yang kulihat. Tentang wajahku sendiri di matanya. Aku ingin melupakan semuanya. Menganggap ini hanya mimpi buruk yang dipicu oleh kelelahan dan imajinasi liar. Tapi, ada satu hal yang membuatku yakin bahwa semua ini nyata. Aku mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketku. Kain putih. Lusuh, bau anyir, dan kotor oleh tanah. Kain itu bukan milikku. Aku tak pernah membawanya. Tapi entah bagaimana, ia ada di sana, terlipat rapi di sakuku seolah memang ditinggalkan untukku. Aku menggenggam kain itu erat, lalu menoleh ke teman-temanku. Aku nggak mau ngomongin ini lagi, kataku akhirnya. Kita semua selamat, itu yang penting. Yang lain mengangguk pelan. Kami sepakat, tanpa perlu banyak kata. Setelah beberapa jam di pantai, kami berkemas dan pulang. Kali ini, perjalanan terasa jauh lebih singkat dari sebelumnya. Tak ada kabut, tak ada jalan yang berulang, tak ada sosok di pinggir jalan. Seakan semua itu, memang hanya terjadi di dunia yang berbeda. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Saat kami melewati perempatan terakhir sebelum keluar dari area pantai, aku melirik ke sisi jalan. Di sana, di antara pepohonan yang bergoyang pelan, seorang pria tua berdiri. Dia mengenakan sarung lusuh, bajunya putih, dan wajahnya teduh. Seperti seorang kiai yang biasa ditemui di kampung-kampung. Dia hanya menatap kami. Tatapannya tidak menyeramkan, tapi juga tidak sepenuhnya ramah. Seolah-olah dia tahu bahwa kami telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat. Bahwa kami telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak kami datangi. Aku menoleh ke belakang, ingin memastikan teman-teman juga melihatnya. Tapi saat aku kembali menatap ke tempat pria tua itu berdiri, dia sudah tidak ada. Demikianlah kisah ini berakhir, teman-teman. Dari kejadian ini, saya belajar bahwa tidak semua tempat bisa kita datangi dengan sembarangan, dan tidak semua misteri harus kita cari tahu jawabannya. Jika suatu saat kalian berada dalam situasi aneh, tetaplah tenang, jangan gegabah, dan selalu ingat untuk berdoa. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.